Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam rahayu, rahayu sagung dumadi. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri, tidak lupa saudara-saudaraku, Sobat Ngarit Nusantara. Salam Sobat Ngarit Nusantara, srek dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan channel Punjul Langit, channel yang membahas tentang spiritual, channel yang membahas tentang ketauhidan, tentang ketuhanan. Jadi channel ini membahas tentang bagaimana mengenal Tuhan. Kalau sudah mengenal Tuhan, kemudian bagaimana kita bisa menyaksikan Tuhan. Kalau kita sudah bisa menyaksikan Tuhan, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kalau kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, otomatis kita bisa menyatakan keberadaan Tuhan itu sendiri. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pada kesempatan saat ini saya akan sharing basmalah. Pada waktu kita melaksanakan aktivitas, kita diperintahkan untuk mengawali dengan basmalah. Aktivitas apapun, dan ini adalah menunjukkan perintah dari Allah. Agar apa? Aktivitas yang kita laksanakan itu diawali dengan basmalah, yaitu agar tidak terputus dengan rahmatnya Allah. Tidak terputus dengan rahmatnya Allah, ini adalah makna yang sangat luas. Sering kita memahami makna tidak terputus dari rahmat Allah itu hanya ya sebatas letterlek. Akan tetapi mengawali aktivitas kita dengan basmalah itu adalah, kalau ditinjau dari sisi syariat, memang kita setiap melakukan aktivitas apapun itu kita mengawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ditangkap secara syariat adalah mengawali dengan basmalah. Ya tidak salah, betul juga gitu ya. Dan kami juga tidak menyalahkan, kami membetulkan, karena maknanya makna secara syariat. Tetapi yang akan saya sharingkan pada saat ini itu adalah ditinjau dari perspektif
hakikat dan ma'rifat. Artinya mengawali dengan basmalah itu bagaimana? Kalau tadi secara syariat adalah kita melakukan apapun diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya aktivitas apapun kita mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Iya, betul, secara syariat memang itu. Dan yang sering dan kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang secara syariat itu adalah itu. Mau tidur bismillahirrahmanirrahim, mau makan bismillahirrahmanirrahim, mau bepergian bismillahirrahmanirrahim, mau apapun itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Secara syariat memang betul begitu. Akan tetapi kalau ditinjau dari hakikat dan makrifat itu bukan begitu. Kalau ditinjau dari sisi syariat saja, makna dari basmalah itu setidaknya ada dua. Yang pertama adalah bismillahirrahmanirrahim, itu artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu makna yang pertama. Kemudian terjemahan makna yang kedua itu adalah atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau makna yang pertama tadi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ini menunjukkan bahwa terjemahan ini masih dualisme. Dualitas atau dualisme itu apa? Yang tampak di situ yaitu ada yang menyebut dan ada yang disebut. Yang menyebut itu adalah manusia, hamba. Kemudian yang disebut itu adalah Allah. Jadi ada Allah dan ada yang menyebut, ada manusia. Ada manusia, ada khalik yang disebut. Kemudian kalau makna yang kedua, atas nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, itu sudah agak tinggi terjemahannya. Artinya hamba atau manusianya yang melaksanakan aktivitas itu sudah mengatasnamakan Tuhan, atas nama Tuhan yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Akan tetapi itu kalau ditinjau secara hakikat pun masih ada dualisme atau dualitas yang masih samar. Siapa dualitas atau dualisme yang masih samar itu? Yaitu yang mengatasnamakan, yang menyebut mengatasnamakan Allah dan yang disebut Allah. Berarti masih ada dualitas atau dualisme, walaupun makna daripada bismillahirrahmanirrahim yang terjemahannya atas nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang ini lebih tinggi menurut saya dari makna yang pertama tadi. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, terlebih lagi Sobat Ngarit Nusantara dan bahkan sampai ke mancanegara, makna daripada mengawali aktivitas dengan basmalah itu adalah, kalau ditinjau dari perspektif hakikat dan makrifat, itu adalah bahwa yang melaksanakan aktivitas itu adalah menggunakan kesadaran ketuhanan itu sendiri. Maksudnya bagaimana dengan kesadaran Tuhan itu? Kesadaran ketuhanan itu artinya adalah bahwa yang melaksanakan aktivitas itu adalah bukan diri manusianya, tetapi yang melakukan aktivitas itu adalah yang hidup dan menghidupi kita ini. Lah siapa yang hidup dan menghidupi diri manusia itu? Yang hidup dan menghidupi diri kita ini adalah
ya hidupnya Allah itu sendiri, ya hayatullah itu sendiri. Hayatullah itu adalah makna yang luas, makna luas. Kalau makna itu dipersempit, sudah masuk ke dalam tubuh kita, hayatullah itu kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita, namanya bukan hayatullah lagi, tetapi ruh. Jadi ruh yang ditiupkan ke dalam tubuh kita, di mana penjelasan tentang percikan ruh ataupun hembusan ruh yang ditiupkan ke dalam tubuh kita itu prosesnya adalah saat kita masih di dalam kandungan, saat kita usia 4 bulan atau 120 hari, di mana saat itu Allah menjelaskan faida sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi. Setelah aku sempurnakan bentuknya, maka aku tiupkan ruhku. Jadi ruh atau percikan atau hembusan ruh hidupnya Allah atau ruhnya Allah itu ditiupkan ke dalam janin tadi pada waktu usia kurang lebih 120 hari atau 4 bulan. Dan itu diterangkan jelas di dalam Al-Quran, faida sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi. Setelah aku sempurnakan kejadiannya, maka aku tiupkan ruhku. Yang ditiupkan itu adalah ruhullah atau hidupnya Allah atau hayatullah tadi. Hayatullah itu adalah hidupnya Allah secara keseluruhan. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam tubuh kita, itu namanya adalah ruh tadi. Lah ruh itulah yang menghidupi seluruh jasad kita ini. Dari mulai ditiupkan, kemudian 9 bulan 10 hari kemudian terlahir ke dunia ini, ruh itulah yang menyebabkan kita bisa tumbuh dan berkembang. Ruh itulah yang menyebabkan kita bisa sampai saat ini. Artinya bahwa ruh itu adalah ya hidup kita itu. Ya, ruh itulah ya hidup yang menghidupi kita, yang bisa menyebabkan seluruh aktivitas hidup kita ini. Maka kaitannya dengan diawali basmalah tadi, itu artinya adalah kita di dalam melaksanakan aktivitas apapun harus disadari bahwa yang mengaktivitaskan tubuh kita itu bukan diri manusianya, akan tetapi adalah diri ruh. Lah diri ruh itulah diri sejati kita. Lah diri sejati itu siapa? Tadi di dalam Al-Quran yang saya bacakan di awal tadi, faida sawaituhu wa nafahtu bihi min ruhi, setelah aku sempurnakan bentuknya maka aku tiupkan ruhku. Berarti ruh itu adalah percikan ruhullah. Dia adalah ruhnya Allah, dan dia itu adalah dari hayatullah itu sendiri, dari hidupnya Allah. Dan ruh itulah yang menyebabkan kita bisa bergerak, bisa tumbuh berkembang sampai saat ini, sampai nanti kembali kepada Sang Pencipta pun itu adalah ruh itu. Lah ruh itulah hidup dalam arti luasnya. Kalau sudah menyatu dengan tubuh maka namanya ruh. Kemudian setelah menyatu di dalam tubuh, ruh itulah yang menghidupi kita, yang bisa menggerakkan kita. Kalau diibaratkan ruh itu dengan ibarat air laut dan ikan, ruh itu adalah ibarat setetes air laut. Artinya ruh itu, setetes air laut itu
sudah bisa mewakili daripada sifat-sifat air laut itu sendiri, walaupun hanya setetes. Jadi kalau diibaratkan air laut, ruh itu adalah setetes air laut, percikan. Kalau dikatakan di dalam Al-Quran tadi adalah sebagai hembusan atau sebagai percikan ruhnya Allah, sebagai percikan atau hembusan daripada hidupnya Allah. Maka di dalam perintah membaca basmalah itu sebenarnya pada hakikatnya adalah kita harus sampai kepada puncak kesadaran atau sidrah al-muntaha, sidratul muntaha, puncak kesadaran bahwa yang melaksanakan aktivitas itu adalah bukan diri manusianya, tetapi adalah aktivitas yang mengaktivitaskan adalah hayatullah atau hidupnya Allah atau ruhnya Allah. Kalau kita sudah menyadari itu, berarti kita sudah bisa mengaplikasikan yang namanya setiap aktivitas apapun diawali dengan basmalah. Jadi kalau secara hakikat mengawali seluruh aktivitas dengan basmalah itu artinya adalah dengan menyadari, dengan kesadaran ketuhanan bahwa seluruh aktivitas yang kita lakukan itu adalah aktivitasnya Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian aktivitas yang kita lakukan itu adalah aktivitasnya Tuhan yang disertai dengan kasih dan sayang atau cinta kasih. Kalau aktivitas yang dilakukan itu adalah disertai dengan cinta kasih atau kasih sayang, berarti yang punya cinta kasih dan kasih sayang itu ya hanya Allah sendiri. Jadi itulah arti daripada hakikat dari mengawali seluruh aktivitas kita dengan basmalah. Artinya langsung kita sadar bahwa aktivitas yang kita lakukan itu adalah aktivitasnya Allah, bukan aktivitas diri manusianya. Itulah yang dinamakan bisa mencapai puncak kesadaran atau sidrah al-muntaha, kesadaran Tuhan itu sendiri. Jadi kita itu nyadari bahwa dengan sesadar-sadarnya bahwa aktivitas kita itu adalah aktivitasnya Tuhan, bukan aktivitas diri manusianya. Kalau kita sudah bisa menyadari bahwa seluruh aktivitas kita itu adalah aktivitasnya Tuhan, berarti kita bisa mengaplikasikan yang namanya mengawali dengan basmalah tadi. Apalagi disertai dengan cinta dan kasih sayang. Karena yang punya kasih sayang, yang punya cinta kasih, yaitu ya hanya Tuhan itu sendiri. Kalau kita sudah melaksanakan itu, berarti sudah bisa secara hakikat mengaplikasikan basmalah, mengawali dengan basmalah. Lah disitulah yang dikatakan bahwa barang siapa yang melaksanakan aktivitas kemudian diawali dengan basmalah, maka tidak akan terputus dengan rahmatnya Allah. Kenapa? Jadi karena aktivitas itu adalah aktivitasnya Tuhan itu sendiri, bukan aktivitasnya manusia. Kalau kita sudah bisa mengembalikan bahwa seluruh aktivitas itu adalah aktivitasnya Allah, sekaligus kita itu bisa taubat tanasuha, artinya bisa mengembalikan bahwa seluruh gerak, seluruh aktivitas ini adalah sebagai aktivitasnya Allah, sebagai af'alnya, sebagai af'alullah, sebagai perbuatannya Allah, bukan perbuatan manusianya. Inilah yang dimaksud dengan kesadaran Tuhan dan cinta kasih. Walaupun kelihatannya hanya sesederhana itu, tetapi kalau Allah belum menghendaki tentang kesadaran ini, ya manusia tetap juga belum bisa mencapai kesadaran Tuhan. Kesadaran Tuhan itu sendiri
rupanya ya tidak cukup hanya dijelaskan dengan pemahaman-pemahaman atau dengan ilmu pengetahuan. Akan tetapi kesadaran Tuhan itu adalah perlu laku, perlu dijalani, perlu dilakoni. Kalau wong Jawa, nah, wong Jawa kan ada lagunya. Ngilmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani, setya Buddha pangekese tur angkara mung. Jadi ilmu itu kalakone kanthi laku. Nek ora dilakoni, ora bakal mengalami yang namanya puncak kesadaran Tuhan tadi. Di samping itu, untuk bisa mencapai kesadaran Tuhan, ya kita itu ya harus kenal dulu dengan Tuhan tadi. Kita harus mengenal Tuhan itu sendiri. Dan untuk mengenal Tuhan itu sendiri, sesungguhnya Tuhan sendiri ya sudah memberikan clue, sudah memberikan informasi, sudah memberikan petunjuk kepada kita. Apa clue-nya? Apa informasinya? Apa petunjuknya yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, kepada manusia atau kepada makhluk ini? Kalau mungkin kita mengambil salah satu dari firman Tuhan atau ayat-ayat Allah yang ada di Al-Quran, di dalam surat Al-Hadid ayat 4, di sana Allah sudah menjelaskan, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan aku bersamamu dimanapun kamu berada. Nah, dalam surat Al-Hadid ayat 4 ini menunjukkan Allah menginformasikan, Allah memberi petunjuk, Allah memberi clue kepada manusia yang mau berpikir, kepada manusia yang mau menggunakan akal sehatnya, bahwa aku bersamamu dimanapun kamu berada. Coba renungkan, Allah itu bersama kita dimanapun kita berada. Artinya kita ke WC juga Allah menyertai kita. Kita di tempat maksiat, Allah juga menyertai kita. Kita di tempat taat, Allah juga menyertai kita. Kita dimanapun Allah menyertai kita. Karena Allah sendiri mengatakan wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan aku bersamamu dimanapun kamu berada. Artinya Allah itu ya yang hidup dan menghidupi kita ini loh. Allah itu ya roh yang ada di dalam tubuh kita ini loh. Karena roh yang ada di dalam tubuh kita itu kalau ditarik keluar dari dalam tubuh kita namanya adalah hayatullah. Hayatullah itu artinya ya hidupnya Allah itu sendiri. Makanya kalau kita mencari Allah, ya tidak usah kemana-mana. Lawang Allah itu yang hidup dan menghidupi kita ini. Kalau kita sudah bisa merasakan bahwa diri kita itu hidup, ya berarti kita sudah ketemu dengan Allah. Kita sudah bisa merasakan keberadaan Allah. Kita sudah bisa merasakan kehadiran Allah. Kita bisa menyatakan wujudnya Allah. Lah wujudnya Allah yang mana? Lah yang wujud badan kita ini wujudnya Allah. Wujud badan ini itu adalah wujudnya Allah, bukan wujud diri manusianya. Berarti manusia Allah bukan. Yang menghidupi manusia itulah aku Allah. Tapi manusia bukan Allah. Tapi menunjukkan bahwa wujud kita ini adalah wujudnya Allah. Wujud seluruh alam semesta ini adalah wujudnya Allah. Karena yang mewujudkan adalah Allah, bukan diri yang wujud ini. Misalnya wujudnya Manur, misalnya wujud saya. Bukan saya yang mewujudkan, atau bukan orang tua kita.
yang mewujudkan. Tetapi yang mewujudkan itu adalah Allah sendiri, dan wujud ini adalah wujudnya Allah. Karena manusia sifatnya Adam. Manusia itu sifatnya Adam. Adam artinya adalah tidak ada. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kalau kita bisa memahami ayat ini, kita itu adalah bersama Allah. Kita selalu diliputi oleh Allah itu sendiri. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Artinya Allah itu meliputi kita, meliputi seluruh makhluknya. Itu yang pertama, cara mengenal Allah. Kemudian cara mengenal Allah yang kedua, Allah itu memberikan clue bahwa jalan untuk ketemu Allah, jalan untuk mengenal Allah, jalan untuk bersama Allah itu adalah ya sebanyak makhluk yang diciptakan. Oh, bingung meneh. Jadi jalan untuk ketemu Allah, jalan untuk bersama Allah, jalan untuk merasakan kehadiran Allah, jalan untuk merasakan keberadaan Allah, jalan untuk melihat wujudnya Allah, yaitu sebanyak makhluk yang diciptakannya. Artinya setiap makhluk itu adalah unik dan sudah disertai jalannya sendiri-sendiri untuk mengenal Tuhannya. Maka Bapak Ibu ya tidak usah percaya-percaya amat dengan apa yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan ini adalah ya hanya sekedar sharing saja, agar Bapak Ibu lebih menyadari, agar lebih meningkat kesadaran tentang ketuhanan. Tentang ketuhanannya itu lebih meningkat dengan sharing-sharing ini. Karena apa? Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah itu sudah disertai dengan jalannya sendiri untuk mengenalnya. Kalau nggak percaya silahkan dibuktikan sendiri-sendiri dan direnungkan sendiri. Apa iya jalan untuk ketemu Allah itu sebanyak makhluk yang diciptakan? Ya jelas iya. Wong tadi di ayat yang pertama tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, aku bersamamu dimanapun kamu berada, itu menunjukkan bahwa seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah itu ya diliputi oleh Allah itu sendiri, ya diikuti oleh Allah itu sendiri, dibersamai oleh Allah itu sendiri. Artinya sudah melalui jalannya sendiri-sendiri, sudah mempunyai jalannya sendiri-sendiri. Kalau kita bisa membedakan antara hidup dan mati, itu pun kita juga sudah mengenal Allah. Nah, apa bedanya? Apa bedanya mati dan hidup? Kita bisa membedakan orang mati dan orang hidup, tumbuhan mati dan tumbuhan hidup, hewan mati dan hewan hidup. Kita kan bisa membedakan. Kalau kita sudah bisa membedakan bahwa diri saya saat ini adalah bisa merasakan hidup, berarti saya sudah ketemu dengan Allah. Karena Allah itu yang menghidupi kita ini. Kita manusia tidak bisa hidup tanpa adanya hidupnya Allah. Jadi hidup yang menghidupi kita ini adalah hidupnya Allah. Dan kita itu hanya sebagai pelaksana kehendak Tuhan, sebagai bayang-bayang Tuhan. Seperti kita kalau bercermin itu loh, yang ada di dalam cermin itu kan persis dengan diri kita. Kita mewek ikut mewek, kita gerak ikut gerak, itu bayangan kita. Tetapi apakah yang ada di dalam cermin itu kita? Kan bukan. Seperti halnya kita ini adalah bayangan Tuhan. Kita bisa gerak-gerak ini adalah yang menggerakkan Tuhan. Kalau kita bayangan Tuhan, apa kita Tuhan? Bukan. Tuhan adalah yang
samar, yang sir, yang rahasia, yang menggerakkan jasad kita ini, yang menggerakkan wujud kita ini. Itulah yang dinamakan laisa kamitslihi syai'un, yang tidak bisa dideskripsikan, yang tidak bisa dikata-katakan, yang tidak bisa didefinisikan, karena adanya kehampaan, adanya ruang kosong, ruang kehampaan, hampa tapi isi, ruang kosong tapi isi. Ya isinya ya Allah itu sendiri. Jadi seperti itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jadi kembali ke makna perintah basmalah tadi, seluruh aktivitas apapun itu disuruh mengawali, diwajibkan mengawali dengan basmalah. Mengawali dengan basmalah itu kalau arti secara syariat adalah membaca bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kalau makna hakikat itu bukan seperti itu. Tetapi kalau makna hakikat bahwa yang beraktivitas itu adalah Tuhan itu sendiri. Berarti yang diperlukan secara hakikat itu adalah kesadaran kita. Kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa aktivitas kita ini adalah bukan aktivitas diri manusianya, tetapi adalah aktivitasnya hidupnya Tuhan. Hidupnya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Hidupnya Tuhan yang ada di dalam diri kita itu namanya ruh. Dan ruh itu selalu terhubung dengan hidupnya Allah, dengan ruhnya Tuhan, dengan hayatullah. Instrumen, alat yang menghubungkan hidup yang ada di dalam diri kita yang namanya ruh tadi dengan hidupnya Allah atau hayatullah itu apa? Instrumen, alat penghubungnya adalah ya napas kita ini. Keluar masuknya napas kita itu adalah penghubung hidup yang ada di dalam diri kita dengan hidupnya Allah, dengan hayatullah yang maha akbar ini. Kalau kita masih bernapas, waktu saat kita menghirup hayatullah. Kemudian saat kita mengeluarkan napas, kita adalah menghembuskan hayatullah. Artinya kalau secara saklek, pada waktu kita menghirup udara, kita adalah hidup. Kemudian pada saat kita menghembuskan udara, itu adalah kita mati. Makanya kalau ada orang mati telah menghembuskan napas yang terakhir, artinya pada waktu setelah bernapas sudah tidak bisa kembali bernapas, ya akhirnya mati. Itulah yang dinamakan menghembuskan napas yang terakhir. Lah, dengan menghembuskan napas yang terakhir berarti dia sudah mati. Pisah antara hidup yang ada di dalam diri kita dengan jasad ini berpisah. Lah kemana hidupnya? Ya kembali ke ruang kosong ini. Kembali ke alam kosong ini. Kembali kepada hayatullah. Hayatullah itu ya alam kosong ini. Alam kosong yang tak terbatas, yang luasnya tak terbatas. Makanya pada waktu kita melaksanakan ritual sholat, Allahu Akbar, kita mengangkat kedua tangan dengan mengucapkan Allahu Akbar. Itu adalah merupakan kesadaran ketuhanan. Yang mengangkat ini adalah Tuhan atau hayatullah. Kemudian yang mengucapkan Allahu Akbar itu adalah kalamullah, kalamnya Allah. Yang menggerakkan ini adalah
geraknya Allah, kekuatannya Allah, qodratullah. Kemudian yang mengatakan Allahu Akbar adalah kalamullah. Jadi alam kosong, kembali ke alam kosong ini. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, apa iya kalau orang mati itu ke alam kosong? Iya, artinya jasad berpisah dengan ruh. Lah ruh yang ada di dalam tubuh kita itu kalau sudah pisah dengan jasadnya, maka akan wujudnya menjadi energi. Energi itu sendiri tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, karena energi itu sendiri adalah sumbernya satu, ya hayatullah itu tadi. Makanya pada waktu ruh atau hidup itu keluar dari jasad kita, akan kembali bersatu dengan hidupnya Allah atau hayatullah. Tetapi itu berlaku bagi mereka yang sudah mengenal Allah. Lah kalau belum bisa mengenal Allah, ya seperti minyak dan air ibaratnya. Walaupun istilahnya minyak dan air itu bersatu, tetapi tetap berpisah. Air dengan minyak itu berpisah. Kalau roh itu sudah keluar dari tubuh kita, dari jasad kita, kemudian ke alam kosong ini, walaupun perginya ke alam kosong, tetapi dia belum bisa menyatu dengan hayatullah. Karena apa? Terdinding, terhijab oleh kesadaran Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita masih buta pada waktu kita menjalani kehidupan ini, masih buta terhadap Allah, masih belum juga mengenal Allah, masih juga belum bisa merasakan keberadaan Allah, masih juga belum bisa merasakan kehadiran Allah, masih juga belum bisa menyatakan wujudnya Allah, ya kita nanti pada waktu kita ruh ini lepas dari jasad, ya kita nanti akan terpisah, akan menjadi ruh, akan menjadi energi yang gentayangan, akan menjadi ruh yang gentayangan, yang tidak tahu rimbanya, terus sampai berapa ribu tahun atau berapa juta tahun menjadi ruh gentayangan. Semuanya hanya mengharapkan nanti doa anak yang soleh, doa anak yang soleh yang bisa mendoakan diberi ampunan. Kalau didoakan oleh anak yang soleh, semoga arwah si fulan yang sudah meninggal berapa tahun yang lalu diampuni oleh Tuhan, dan doa itu adalah doanya anak yang soleh, maka baru ruh tadi itu dibuka hijabnya, kemudian bisa menyatu lagi dengan Tuhan, dengan hayatullah. Dan kalau sudah menyatu, ya itu haknya Allah, karena memang sudah bersatu. Dan tujuan kita seluruh manusia itu adalah bersatu dengan Allah. Awalnya kita dari Allah, dan akhirnya kita juga kembali kepada Allah. Itulah yang dimaksud innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maksudnya adalah seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dengan demikian, kalau seluruh aktivitas kita itu diawali dengan basmalah, kemudian arti secara hakikat dan makrifat mengawali basmalah itu adalah kita menyadari bahwa yang melakukan itu adalah aktivitas, yang mengaktivitaskan itu adalah Allah.
dengan kasih sayangnya, dengan cinta kasihnya, berarti ya selesai sudah. Itulah yang dimaksud puncak kesadaran Sidrah Al-Muntaha. Dan kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari sudah bisa sampai ke kesadaran itu, kesadaran ketuhanan tadi, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, aktivitas itu adalah selalu dalam kesadaran Tuhan, selalu dalam kesadaran Tuhan. Artinya selalu menyadari bahwa seluruh aktivitas itu adalah aktivitasnya Tuhan. Ada istilah lain itu mengalami Tuhan, seperti itu. Mencapai puncak kesadaran Tuhan, mencapai kesadaran Tuhan itu artinya kita itu bisa mengalami ketuhanan itu sendiri, mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan artinya ya tadi, seluruh aktivitas kita ini bukan aktivitas manusianya, tetapi aktivitas Tuhan. Kalau seluruh aktivitas ini adalah aktivitasnya Tuhan, berarti secara keseluruhan kita itu sudah mengembalikan, sudah tawakal Allah, sudah mengembalikan semuanya kepada Allah. Apa yang dikembalikan? Seluruh yang ada di dalam tubuh kita ini adalah milik Allah dan kita kembalikan kepadanya. Artinya kita menyerahkan, penyerahan itulah, kepasrahan itulah yang dinamakan taubatan nasuha. Artinya kita sudah tidak ngaku-ngaku lagi, ego kita sudah kita matikan, bahwa semua yang ada, semua yang gerak, semua aktivitas itu adalah aktivitasnya Tuhan itu sendiri. Kalau kita sudah mengembalikan semuanya kepada Allah, apalagi yang milik kita? Nggak ada, memang nggak ada. Jadi semuanya adalah Allah. Dan disitulah yang dimaksud anak yang soleh. Anak yang soleh itu adalah anak yang mengenal Tuhan, bukan anak yang rajin sholat, belum tentu. Anak yang rajin beribadah, belum tentu. Anak yang rajin ke masjid, belum tentu. Anak yang rajin baca Quran juga belum tentu. Anak yang rajin puasa, sedekah juga belum tentu. Karena bisa saja orang yang aktif melaksanakan sholat, tetapi dia belum mengenal Allah. Banyak orang yang puasa, sedekah, tetapi dia belum mengenal Allah. Puasa, merasa yang melaksanakan puasa adalah diri manusianya. Sedekah, merasa yang sedekah itu adalah diri manusianya. Mampu sholat, bahwa yang memberdirikan rukuk dan sujud itu adalah diri manusianya. Artinya apa? Masih ada keakuan, keegoan di situ. Belum bisa mengembalikan kesemuanya kepada Allah. Makanya Allah mengatakan di dalam firman-Nya, ya ayatuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Itu artinya adalah panggilan kepada jiwa-jiwa yang suci, kepada ruh-ruh yang sudah mengenal Allah. Seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dan kalau kita sudah mengenal Allah, ya apapun aktivitas ini adalah aktivitasnya Allah, ya sudah selesai. Semuanya adalah Allah. Dan kita ini adalah khalifahnya Allah. Kita adalah wakilnya Allah di muka bumi. Khalifatullah fil ard. Wakilnya Allah di muka bumi. Itu adalah tujuannya. Kita insan menjadi insan yang kamil, insan yang kamil mukamil, menjadi insan yang khalis mukhlisin. Insan yang kamil mukamil itu adalah insan yang sempurna dan bisa menyempurnakan. Insan yang khalis
mukhlisin, artinya adalah menjadi insan yang suci dan bisa mensucikan. Kamil muhamil khalis mukhlisin, insan yang sempurna dan bisa menyempurnakan. Insan yang suci dan bisa mensucikan, artinya menjadi manusia yang sempurna yang bisa memberikan pencerahan kepada kegelapan, memberikan cahaya kepada kegelapan, bisa mencerahkan kepada mereka-mereka yang masih gelap. Artinya gelap itu adalah yang belum mengenal Tuhan tadi. Seperti itu. Jadi menjadi cahaya Tuhan, menjadi cahaya kegelapan. Cahaya kegelapan. Gelap kalau sudah ada cahaya akan menjadi tercerahkan, menjadi padang, seperti itu. Jadi demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, dan juga rekan-rekanku Sobat Ngarit Nusantara dimanapun Anda berada. Salam Sobat Ngarit Nusantara, srek. Semoga yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini ibarat nyala lilin, walaupun nyala lilin itu hanya tidak terang, tetapi minimal bisa menerangi dari kegelapan tadi. Artinya bisa memberikan cahaya terhadap mereka yang masih gelap. Gelap dalam hal ini adalah belum bisa mengenal Tuhan, seperti itu. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.